Episode hari ini, Dr. Andra sudah memeriksa kondisi Rika yang sedang dirawat di rumah sakit. Bahkan Dr. Andra juga sudah memberikan kesimpulan berupa diagnosa kalau Rika mengalami infeksi sistem saraf pusat akibat cacing pita sebagai penyebab dan pemicunya, hingga membuat Meg merasa terheran-heran dengan vonis yang diberikan dokter kepada mamanya. Dari rasa heran Meg bukan tanpa alasan. Hal itu karena dirinya merasa ada yang salah dari vonis yang diberikan untuk mamanya dan terkesan mustahil. Maka dari situlah ketika Meg berada di ruangan dokter untuk memastikan, maka dirinya terkesan tak terima. Ada salah satu perwakilan dokter yang memberikan keterangan kepada Meg secara langsung dengan mengatakan, hasil dari diagnosa Dr. Andra, Rika mengalami infeksi sistem saraf pusat, Mas, kata perwakilan dokter saat Meg menemuinya. Karena penasaran dari vonis tersebut, maka Meg mencoba memastikan penyebab dari infeksi tersebut. Hingga dokter menyatakan dengan tegas, penyebab infeksi adalah cacing pita, kata dokter, hingga membuat Meg tertegun kaget. Nah, dari sinilah yang lucu dan seru hingga menarik, karena vonis yang diberikan Dr. Andra akan membuat Meg bertanya-tanya, heran karena baru pertama kali dirinya mendengar infeksi otak karena cacing pita. Hingga pada endingnya, untuk mendapatkan kepastian, maka Meg menunggu Dr. Andra untuk bertemu langsung. Dari pertemuan berada di koridor rumah sakit tepat di depan ruangan Dr. Andra yang saat itu kebetulan sudah keluar. Nah, dari sinilah Meg merasa kecewa dan terkesan tak terima ketika Dr. Andra menuduh mamanya terkena cacing pita. Sebab setahu Meg, mamanya tidak pernah makan daging babi. Karena kecewa dengan diagnosa, maka sikap Meg saat bicara sama Dr. Andra pun terkesan jutek. Hal itu terbukti ketika Meg menyatakan, dokter yakin diagnosa untuk mama tidak salah, kata Meg bertanya. Sebaliknya, Dr. Andra pun nampak membalas Meg dengan nada suara jutek juga dengan mengatakan, ya ada masalah, tanya Dr. Andra nampak gugup ingin pergi menangani pasien lain. Bagaimana ceritanya mama saya kena infeksi cacing pita, kata Meg melanjutkan pertanyaan, hingga membuat Dr. Andra pun menjawab dengan singkat, jelas, dan padat. Jangan tanya sama saya, tanya sama ibu Anda, kata Dr. Andra, hingga membuat Meg dibuat bingung dan pusing. Nah, dari adegan vonis Dr. Andra tersebut sepertinya memang menjurus ke dalam istilah perumpamaan, sehingga bisa diartikan vonis Dr. Andra adalah sebuah teka-teki yang belum bisa dipecahkan Meg saat ini. Padahal itu semua kemungkinan besar Dr. Andra tidak menemukan sakit yang diderita Rika, atau bisa dikatakan sehat. Dan mungkin Dr. Andra curiga kalau Rika hanya pura-pura sakit karena urusan keluarga sebagai pemicunya. Namun Rika membantah diagnosa Dr. Andra dan tetap menganggap dirinya memang sedang sakit. Sehingga dari situlah mungkin Dr. Andra menggunakan singgungan cacing pita sebagai bentuk rasa kesal terhadap Rika sebagai pasien yang aneh. Biarpun begitu, Dr. Andra tidak mau ikut campur masalah keluarga, sehingga dirinya terkesan tidak bisa memberikan kepastian karena Rika sendiri masih beranggapan kalau dirinya memang sedang sakit. Nah, mungkin itulah yang terjadi di alur cerita saat ini, sehingga proses perjalanan Raisa dan Meg akan berjalan lancar untuk menuju pernikahan sesuai rencana Rika sebelumnya. Adegan berikutnya, Rika juga akan dijenguk oleh Oma Sofia dan Jody di rumah sakit. Dari kehadiran Oma Sofia akan membuat Rika merasa kesal dan benci. Hal itu karena mungkin Oma Sofia tidak percaya kalau Rika sedang sakit, sehingga Oma Sofia tetap curiga kalau Rika bersandiwara. Jadi pada intinya semua orang akan percaya dengan sandiwara Rika. Namun Oma Sofia masih tetap ragu dan belum percaya sepenuhnya sama Rika walaupun sedang dirawat di rumah sakit. Selain itu, kabar vonis Rika terkena cacing pita akan menjadi heboh di kalangan keluarga, sehingga mereka semua akan dibuat penasaran dan terus bertanya-tanya. Bahkan sulit mendapatkan jawaban pasti dari Dr. Andra mengingat dari Rika sendiri masih menyangkal dan tidak mau divonis baik-baik saja. Adegan berikutnya ketika sandiwara Rika belum terbongkar, maka kebersamaan atau hubungan Meg dan Raisa akan baik-baik saja. Bahkan mereka makin kompak untuk syuting bareng di lokasi untuk menjalankan profesi sebagai artis. Seperti biasa, ketika Meg dan Raisa sudah bahagia bersama, maka tingkah mereka berdua akan terkesan lucu saat saling bercanda satu sama lainnya.
Bahkan Meg masih menggoda-goda Raisa dengan manja yang disertai suasana hati bahagia. Hal itu terbukti dengan adanya Raisa dan Meg sedang membicarakan masalah Rio sebagai sumber masalah hubungan mereka. Dari situlah Raisa meminta Meg tidak lagi meladeni Rio dalam masalah permusuhan atau pertikaian. Hingga endingnya Meg pun mulai berjanji dan mengatakan kalau dirinya tidak akan lagi terpancing dengan kata-kata Rio yang memang sangat sombong dan menyakitkan hati. Secara bersamaan di saat Meg masih sibuk dengan syuting dan sibuk menunggu mamanya di rumah sakit, di saat itu pula Rio tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk terus berlatih dengan pelatih juara MMA. Bahkan sang pelatih makin kagum dengan kemajuan fisik dan mental Rio dengan mengatakan, "Gue yakin lo bakal bisa bikin Meg itu muntah-muntah karena kalah," kata pelatih dengan percaya diri tinggi, hingga membuat Rio makin besar kepala dan tinggi hati serta sombong. Rio makin percaya diri dan tidak sabar menunggu minggu depan untuk bertanding melawan Meg secara legal dan resmi di atas ring tinju. Lalu apa yang terjadi dan apakah Meg bisa menang melawan Rio? Sementara dari Meg sendiri belum sempat latihan lagi untuk mempersiapkan diri menghadapi Rio nantinya. Mengingat situasi dan kondisi saat ini tidak memungkinkan, makin membuat penasaran ya apa yang terjadi dalam pertandingan nanti. Apakah Rio yang akan dipermalukan Meg atau sebaliknya Meg justru yang akan dipermalukan Rio dalam pertarungan menyangkut harga diri? Bisa disimpulkan adegan hari ini yang masih membuat penasaran adalah cacing pita sebagai sumber penyebab Rika sakit. Cacing pita yang dimaksud Dr. Andra adalah ungkapan singgungan untuk Rika yang memang sehat dan tidak sakit namun hanya pura-pura. Jadi ketika Dr. Andra menyatakan masalah cacing pita sebenarnya hanya diagnosa rasa kesal terhadap Rika saja. Biarpun begitu, di balik itu semua akan menjadi jalan dan proses Meg dan Raisa akan tetap harmonis di dalam hubungan asmara sampai nanti mereka harus tetap berjuang mendapatkan restu dari Ambu Yuni untuk segera menikah. Kesimpulan selanjutnya, untuk saat ini persiapan Meg bertanding sangat minim. Sebaliknya Rio melewati hari demi hari dengan cara terus berlatih sampai nanti di hari pertandingan akan dimulai. Entah siapa yang menang atau kalah tidak menjadi masalah. Namun yang pasti Meg tidak mudah dikalahkan oleh Rio karena Rio akan tumbang dan kalah sendiri dengan kesombongannya. Selain itu, Rio sebenarnya sudah tidak sehat mental dan kejiwaannya karena stres dan depresi. Jadi dari situlah sumber kelemahan Rio nantinya untuk dimanfaatkan Meg supaya bisa menang dalam pertandingan. Makin seru dan menarik ya, jadi jangan sampai ketinggalan kisah lengkapnya. Terima kasih.